Waalaikumsalam. Iya, Bu Dila, terima kasih ya udah datang lagi kemari. Iya. Bu Dila, saya sudah melihat pembelajaran dilakukan oleh Ibu Dila di dalam kelas. Saya lakukan supervisi. Gimana nih perasaannya? Seperti biasa ya Mem, kalau misalnya kita di supervisi karena kita biasa mengajar tidak dilihat oleh teman sejawat, pastinya ada rasa grogi ya. Tapi beriringnya dengan waktu bisa beradaptasi dengan kondisi yang sedang dilaksanakan. Sudah lega. Lega ya. Alhamdulillah. Ibu Dila, saya ingin bincang-bincang dikit lagi, kita merefleksi tentang supervisi yang sudah kita lakukan. Boleh ya Bu Dila ya? Boleh. Ibu Dila, kira-kira pembelajaran yang Ibu Dila lakukan waktu di kelas itu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat? Iya, sudah sesuai. Ya, jadi apakah itu memang sudah sesuai dengan pembelajaran yang Ibu Dila harapkan? Pastinya masih ada kekurangan, tapi sejauh ini tidak melenceng jauh. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran yang saya rancang. Syukurlah berarti itu Dila ya. Kemudian suatu Ibu Dila melakukan proses pembelajaran itu, bagaimana Ibu Dila? Apakah masih mengalami kendala-kendala? Pastinya ada kendalanya ya Mem, karena saya melakukan observasi ke lapangan. Pastinya untuk anak-anak seusia seperti itu kan masih aktif-aktifnya ya, kelas 7. Jadi sangat sulit untuk mengontrol siswa, kita sendiri yang mengontrol ketika mereka di lapangan. Tetapi bagaimanapun juga kita harus berusaha maksimal bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kendalanya sedikit sekali tentang bagaimana mengontrol anak saja. Pada yang lain Bu Dila, kendala lain mungkin ini karena keterbatasan lingkungan ya Mem, karena pengamatannya hanya di sekitar lingkungan sekolah. Jadi sehingga anak-anak dapat menentukan komponen biotik dan abiotiknya juga ya sesuai dengan yang ada di lingkungan sekolah seperti itu. Baik, jadi pembelajaran ini sudah Ibu Dila persiapkan dengan matang, dengan metode yang begitu bagus, masih juga menemui kendala ya. Iya. Kira-kira dari kendala-kendala kecil itu Ibu Dila punya tips atau metode untuk mengatasinya? Mungkin untuk yang di lapangan nanti ke depan kita bisa memberikan tanggung jawab kepada ketua kelompok masing-masing itu untuk mengkondisikan anggotanya, kemudian bertanggung jawab untuk menegur, kemudian mengajak teman-temannya untuk aktif terlibat, karena anak-anak kita kan tidak semuanya aktif ya Mem. Ada yang pasif, ada yang apatis, tidak mau tahu gitu apa yang dikerjakan temannya. Nah itu salah satu fungsi kita sebagai guru untuk membuat anak-anak itu menjadi berkoordinasi, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Bagaimana kalau yang tadi ya Bu Dila menghadapi kendala yang kesulitan untuk observasi lingkungan secara langsung itu gimana kita mengatasinya itu? Untuk observasi lingkungan karena ini lebih belajarnya itu lebih dapat anak tuh kalau kontekstual. Kalau kita di kelas untuk mengenal lingkungan biotik abiotik itu terlalu sempit. Jadi memang benar-benar anak tuh mesti dibawa ke lingkungan. Nah kalau lebih baiknya lagi misalnya kalau kita ada ekosistem pantai, misalnya kita ajak ke pantai, kemudian kita bisa ajak anak ke ekosistem sawah seperti itu. Luar biasa rencananya ya. Saya berharap nanti pembelajaran berikutnya bisa melakukan ke tempat langsungnya atau lebih kontekstual ya Bu Dila ya. Luar biasa ide yang Ibu Dila sampaikan. Ibu Dila, setelah pembelajaran yang dilaksanakan mungkin Ibu Dila memiliki komitmen yang diharapkan untuk ke depan. Kira-kira apa tuh Bu Dila komitmen Ibu Dila dalam pembelajaran ini? Komitmennya pastinya akan berupaya untuk menciptakan pembelajaran semenarik mungkin sehingga anak-anak jadi merasa mencintai pelajaran sains, kemudian
karena kalau anak-anak sudah merasa senang dengan pelajaran tertentu, pastinya akan timbul semangat untuk belajar di pelajaran kita. Bagus nih, subhanallah, luar biasa solusinya ya, dan komitmen yang Ibu Dila berikan. Saya rasa mungkin itu saja umpan balik yang kita peroleh untuk supervisi kali ini ya Ibu Dila. Jadi saya simpulkan bahwa kendala-kendala kecil yang Ibu Dila temukan itu sudah Ibu Dila temukan solusinya atau cara untuk mengatasi kendala-kendalanya dengan berkoordinasi kepada siswa, kemudian pembelajarannya lebih kontekstual, anak-anak dibawa langsung kepada tempatnya, misalnya pantai, atau kalau kita punya kebun binatang, kemudian rumah kaca yang bisa dijadikan percontohan, mungkin itu lebih menarik ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Dila. Sama-sama, selamat bertugas. Terima kasih, supervisinya sudah berjalan dengan lancar dan sangat menarik. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.